Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faldi Hermawan, NIM 119103122232. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi AP 5C. Saya di sini akan mempresentasikan laporan evaluasi pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Tambusai Utara, Rokan Hulu. Memenuhi salah satu syarat mengikuti perkuliahan evaluasi program pendidikan. Pembimbing Dr. Andes Ditski Hartono, SPI, MM. Mungkin saya di sini akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran adalah pemberdayaan potensi peserta didik menjadi kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat berhasil tanpa orang yang membantu. Menurut Dimyati dan Mujidjo Saiful, pembelajaran adalah kegiatan guru secara program dengan desain instruksional untuk membuat belajar secara aktif yang menekan pada penyediaan sumber belajar. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran menurut Corey adalah suatu proses di mana lingkungan seorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang ekonominya, dan lain sebagainya. Mungkin B. Pembelajaran dalam daring atau dalam jaringan atau daring. Istilah daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem daring yang memanfaatkan internet. Menurut Bill Fakih dan Komarudin, pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013, ciri-ciri pembelajaran daring adalah 1. Pendidikan jarak jauh adalah proses pembelajaran mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Yang kedua, proses pembelajaran dilakukan secara elektronik atau e-learning, di mana memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, sumber pembelajaran adalah bahan ajar dan berbagai informasi dikembangkan dan dikemas dalam bentuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta digunakan dalam proses pembelajaran. Pendidikan jarak jauh memiliki karakter bersifat terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya. Yang C. Manfaat pembelajaran daring. Manfaat pembelajaran daring atau e-learning. Bill Fakih dan Komarudin menjelaskan beberapa manfaat dari pembelajaran daring sebagai berikut. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan multimedia secara efektif dalam pembelajaran. Meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. D. Kelebihan pembelajaran daring. Kelebihan pembelajaran daring, e-learning, Hadis dan Muna adalah 1. Biaya e-learning mampu mengurangi biaya pelatihan. Kedua, fleksibel. Waktu e-learning membuat pelajar dapat menyesuaikan waktu belajar karena dapat mengakses pembelajaran kapanpun sesuai dengan waktu yang diinginkan. Kekurangan pembelajaran daring. Kekurangan pembelajaran daring e-learning menurut Hadisi dan Muna antara lain kurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antar siswa itu sendiri yang mengakibatkan keterlambatan bentuknya validus dalam proses belajar mengajar. B. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial yang sebagai mendorong tumbuhnya aspek bisnis. C. Proses belajar dan mengajarkan cenderung ke arah pelatih terdapat pada pendidikan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif. Penelitian kualitatif secara umum ialah mendepankan narasi ilmiah sebagai bentuk eksplorasi hasil penelitian. Dengan sumber data utamanya ialah guru mata pembelajaran ekonomi pembelajaran SMA Negeri 1 Tambusai Utara sebanyak 30 orang respon. Teknik pengumpulan data yang dipakai
adalah angket atau daftar pertanyaan dalam Google Form dan wawancara melalui percakapan lewat handphone dengan daftar pernyataan yang terstruktur. Sedangkan teknik analisa data yang dipakai dimulai dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, dan penerimaan kesimpulan, sehingga analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif deskriptif. C. Hasil pembahasan. Pada penelitian ini terdapat 30 respon guru SMA yang mengajar mata pelajaran ekonomi di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dengan metode pengambilan data, angket, Google Form, dan wawancara. Pembelajaran yang berlangsung dengan segala persiapan yang dilakukan oleh guru secara maksimal agar dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan wawancara penulisan dengan respon salah satu guru yang mengajar pada salah satu SMA Negeri 1 Tembus Utara mengatakan bahwa tetap membuat persiapan pembelajaran yang hanya melaksanakan secara daring. Berikut ini petikan wawancara penulis adalah seorang guru di salah satu SMA mengatakan, kami menyusun RPP tahun ini kemudian diperiksa oleh kepala sekolah dan langsung ditandatangani untuk kami gunakan dalam kegiatan belajar mengajar. RPP yang kami buat ini ada dua versi, yang tahun sebelumnya dan yang sekarang yang dilaksanakan secara online. Guru dari SMA Negeri 1 juga mengatakan tentang perubahan pembuatan RPP daring merupakan kendala bagi mereka di masa pandemi. Kami sekarang harus berubah semua RPP yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, karena saya tidak terlalu mengetahui tentang RPP daring itu. Tetapi ya saya minta tolong teman-teman guru yang lain kasih contoh dan mereka juga sedikit menjelaskan, kemudian saya buat berdasarkan itu. Yang pertama ada juga kesulitan guru mata pembelajaran dan pembelajaran daring. Jadi ada beberapa guru kesulitan. Yang persiapan belajar dan mengajar dilakukan oleh guru ekonomi dalam pembelajaran secara daring dengan baik agar kriteria ketuntasan minimal KKM dapat dipenuhi. Salah satu guru bidang studi ekonomi yang mengajar di sekolah 1 SMA negeri mengatakan kesiapan melaksanakan pembelajaran dari seperti berikut. Kami menyiapkan perangkat pembelajaran untuk mengajar dan juga kami harus membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan sehingga mampu dipahami oleh siswa maupun dilaksanakan secara online. Hal ini juga diungkapkan oleh guru ekonomi di sekolah yang berbeda. Kami menyiapkan perangkat pembelajaran dilakukan secara online, tetapi harus modifikasi supaya bimbingan yang terjadi di sekolah juga dapat dilakukan juga yang sama walaupun secara online. Mungkin kedua, kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran daring mata pembelajaran. Mungkin dalam pembelajaran di sekolah, ekonomi masih dianggap mata pelajaran yang masih dianggap sulit dipahami oleh siswa. Salah satu siswa SMA Negeri 1 Tambus Utara mengatakan, mata pembelajaran ekonomi ini gampang susah, apalagi materi tentang akuntansi. Toh susah kalau menurut saya, tapi tak tahu yang lain. Karena salah catat taslah semua. Apalagi sekarang orang begila tambah susahnya lain. Hal ini berdasarkan seorang siswa SMA di tempat yang berbeda sebagai berikut. Dalam mata pembelajaran ekonomi itu ya susah adalah akuntansi karena kita harus mengikuti dari awal pencatatan sampai buat laporan keuangan. Kalau tidak bisa salah, dulu kita sekolah toh ibu guru akan menuntut kita dalam hal akuntansi supaya kita lebih mengerti. Itu adalah beberapa hasil laporan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin dari kesimpulan saya jelaskan berdasarkan hasil analisis yang dapat disimpulkan bahwa kesulitan dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran secara daring adalah kurangnya pemahaman dan penguasaan teknologi secara tingkat pemahaman siswa yang rendah akan materi dalam mata pembelajaran ekonomi. Siswa juga merasa pendampingan selama pembelajaran online sangat kurang bila dibandingkan pendampingan waktu pembelajaran tatap muka. Saran yang diberikan penulis terkait dengan kesulitan dari guru maupun siswa adalah perlunya pelatihan penggunaan Zoom, Cloud Meeting, atau Google Classroom bagi guru-guru yang pendampingan kepada siswa terus dilakukan walaupun pembelajaran terus secara online. Mungkin sampai sini saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya kira wallahu taufiq ila aqwa min thariq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.